Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Nurdiana, NPM 2001011011042, Prodi PAI, Institut Agama Islam Negeri Metro, semester 6 kelas E. Di video kali ini saya akan membuat video presentasi tentang 10 materi dari yang sudah kami pelajari dengan dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Riana Anjarsari. Langsung saja, yaitu yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi BK. Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi agar peserta didik mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, serta menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Tujuan dari bimbingan konseling yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya yaitu ada landasan dasar bimbingan konseling, yaitu ada 7. Yang pertama landasan filosofis, kemudian historis, religius, psikologis, sosial, dan budaya. Landasan ilmiah dan konseling yang terakhir yaitu landasan pedagogis. Yang selanjutnya yaitu prinsip dalam bimbingan konseling, yaitu ada 2, prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam bimbingan konseling itu ada 12 asas, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, kegiatan, kesukarelaan, kekinian, kemandirian, kedinamisan, keahlian, tuturi handayani, keterpaduan, kenormatifan, dan yang terakhir kealih tangan. Dalam bimbingan konseling itu ada jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu layanan orientasi, yang kedua layanan informasi, yang ketiga layanan penempatan dan penyaluran, yang keempat layanan bimbingan belajar, yang kelima layanan konseling perorangan, yang keenam layanan bimbingan dan konseling kelompok, yang terakhir yaitu layanan penunjang. Nah, selanjutnya itu kegiatan pendukung dalam bimbingan konseling itu ada usaha untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik atau klien, tentang keterangan tentang lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu di sini ada miskonsepsi dalam bimbingan konseling. Miskonsepsi atau salah satu konsep penunjang pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu. Miskonsepsi itu adalah suatu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diakui oleh para ahli. Yaitu ada faktor penyebab dari miskonsepsi, yaitu faktor siswa yang memiliki masalah pada prakonsepsi, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik. Yang kedua yaitu faktor konteks, yang ketiga faktor pengajar yang tidak menguasai bahan, yang keempat yaitu faktor buku teks, yang kelima faktor cara mengajar yang kadang kala hanya bisa ceramah dan menulis. Terus yang selanjutnya itu ada masalah-masalah belajar dan penanggulangannya, yaitu masalah belajar dapat diartikan sebagai masalah di mana kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi masalah belajar yaitu faktor anak didik, faktor keluarga, faktor sekolah, yang terakhir ada faktor masyarakat sekitar. Kemudian yang selanjutnya itu ada masalah umum dan penanggulangannya. Masalah merupakan suatu persoalan yang harus diselesaikan, dipecahkan. Masalah yang menimpa seorang bila dibiarkan berkembang dan tidak segera dipecahkan akan mengganggu kehidupan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada peran guru BK dalam mengatasi masalah belajar. Guru BK adalah guru yang mempunyai tugas utama atau tanggung jawab berwenang secara hak penuh dalam kegiatan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Kemudian tugas guru BK adalah membantu siswa untuk mengentaskan masalah-masalah pribadi yang berhubungan dengan pendidikan dan pelajaran. Untuk itu, guru BK harus memiliki kompetensi akademik dan profesional sebagai suatu keutuhan sebagai tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nasional Nomor 27 Tahun 2008. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor, diantaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan salah satunya adalah kompetensi kepribadian.
peran BK, yaitu yang pertama ada tujuan dan fungsi BK. Tujuan umum dari BK adalah membantu individu mewujudkan dirinya menjadi jiwa lebih baik. Tujuan khususnya itu mencapai tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ada landasan dari bimbingan konseling, terus ada prinsip umum dan prinsip khusus bimbingan konseling, terus ada asas-asas bimbingan konseling, jenis layanan konseling, terus ada macam-macam kegiatan pendukung dalam BK, terus ada miskonsepsi dalam BK, terus ada masalah-masalah belajar, faktor-faktor mempengaruhi belajar. Terus yang terakhir itu ada peranan guru dalam mengatasi masalah belajar siswa. Peran guru dalam mengidentifikasi kualitas belajar siswa itu ada dua, yaitu membantu para siswa untuk mengembangkan potensi secara optimal. Yang kedua, membantu guru untuk memahami peserta didik, mengembangkan proses belajar mengajar yang kondusif. Cukup sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.